Menyapa yang terkasih Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, MPH, Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Christian Tandiwangi, dan seluruh para hamba Tuhan yang hadir saat ini, dan juga yang terkasih Ketua Panitia Perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja, Bapak Insinyur D. Jackson Bari, dan kita semua yang hadir hari ini. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Semuanya semangat untuk menyaksikan seluruh penampilan pada malam hari ini. Mana tepuk tangannya? Kurang keras. Sekali lagi, mana tepuk tangannya di sebelah kanan saya? Ya, terima kasih. Nah, kita akan menyaksikan beberapa talenta pada malam hari ini. Akan ada stand up comedy dan juga akan ada yang bernyanyi. Nah, tanpa berlama-lama, karena pastinya kita sudah dari tadi menunggu, saya panggilkan Saudara Narto untuk naik ke atas panggung. Mari bertepuk tangannya untuk saudara kita. Ya, selamat malam Kak Narto. Ya, Kak Narto, kalau boleh tahu kan, Kak Narto ini dari mana? Masa dari Klasis Buah Kayu. Ya, Klasis Buah Kayu, ada yang hadir hari ini, Klasis Buah Kayu. Wah, luar biasa ada di sana mendukungnya Kak Narto. Nah, hari ini Kak Narto akan stand up comedy. Tanpa berlama-lama, kita akan dihibur dari saudara kita Narto. Silakan. Ya, terima kasih. Shalom teman-teman, selamat malam. Selamat malam para tato dan para bulan. Kenapa melangisi? Kumalasi dong, mana kumalasinya? Tolek deh. Oh, lemah. Ya, teman-teman, hari ini saya akan stand up comedy. Semoga cukup menghibur, tapi kalau tidak menghibur, ketahuan saya. Ya, teman-teman, tato dan bulan adalah nama orang Toraja, para Grace and Christian. Halo, tidak lucu kah? Nah, teman-teman, dari segi nama saja kita dapat melihat bahwa Injil membawa perubahan besar bagi orang Toraja. Tepuk tangan untuk Injil di Toraja. Sudah 110 tahun Injil ada di Toraja, tapi yang saya heran ialah judi dan politik uang masih ada di Toraja. Kok bisa ya? Kan kita bertanya-tanya, apa kata dunia? Kalau Injil ada di Toraja, tapi judi juga masih ada di Toraja. Nah, teman-teman, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Sama mencari orang. Bolehkah dirimu memperkenalkan diri supaya kita sayang? Ya, oh salah, supaya saya sayang, kita semua sayang. Ini kamu. Ya, kira-kira kamu tahu apa ini namanya? Ini kakap apa? Oh, Lisa katanya. Hai Lisa. Ya, sudah tahu namanya? Ya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Bapak baik-baik di rumah? Ya, salamnya buat mama. Ya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya tidak sepakat dengan peribahasa itu, karena banyak orang tidak bakal sayang. Contohnya suami istri, banyak suami suka tampilin istrinya, betul? Juga banyak istri suka mak tepe-tepe sama suaminya, betul? Karena itulah saya tidak mau mengenalmu, karena saya tidak mau menyakitimu. Ya, teman-teman, di momentum 110 tahun Injil masuk Toraja, ada yang bersyukur, tetapi ada juga yang menangis. Kira-kira mengapa ada yang bersyukur dan ada yang menangis? Kira-kira mengapa orang menangis? Karena orang Toraja dalam merespon Injil masih dalam tahap bulan madu di atas springbed beracun. Ada yang tahu bulan madu di atas springbed beracun?
Ada yang mau bulan madu? Ya, begini teman-teman. Mau bulan madu? Kapan-kapan ya? Nah, bulan madu di atas primbet beracun dalam budaya orang Toraja, bahwa artinya lantun Dr. Raya ada sebuah racun, tetapi sekarang dianggap madu. Yakin bengki racun murai kami? Pasti tidak mau. Kalau dikasih madu mau? Pasti mau. Tapi teman-teman, orang Toraja memiliki racun tetapi dibungkus dengan madu. Apakah itu? Itu adalah judi. Judi dalam ketorajaan adalah racun yang dibungkus oleh madu. Judi adalah racun masa lalu yang kini dijadikan gaya hidup orang Toraja. Betul? Betul. Kamu Pokaden, ya? Nah, kalau racun kini atau judi kini jadikan madu, pertanyaannya, di manakah hatimu orang Toraja? Di manakah nuranimu orang Toraja? Jangan hanya mampu berkata dinginnya Toraja, dinginnya Toraja, tapi kau lupa bahwa karena judi Toraja bisa mematikan. Betul? Oh, tak bangke lah. Ya teman-teman, ada sebuah cerita. Teman-teman, dalam orang Toraja ada sebuah peribahasa atau ada sebuah cerita, mitandai kata disama ulele atau ulelian pare. Mitandai kata ulele na balau sola seba. Oh, jangan aku tandai kamu awam ya kita nang tandai ko pagadan ko. Ya, dia setengah lo ang nasitambu seba na balau. Nakuha mi seba balau. Si tanding ti umban na wati paling barani. Nakuha mi balau. Oh iya. Kalau mengapa di? Nakuha si tunu. Si tunu ti. Si pakat nila si tunu, niyato dolo lali tunu balau. Niyato na lali tunu mo ti balau. Nakuha mi seba. Oh balau, lali tunu mo ro ka. Nakuha mi balau. Dok padolo. Koti-koti padolo pelokku. Payatan na ko itu ba sebona ko mapindot. Oh balau lali kutuno mo ro ka. Nakuha koti-koti padolo pelokku. Tapi sementara nakuha ko tu balau, dia sementara membuat meloko atau meloko kulitak nanay membuli. Ya kan nakuha mi sa balituno mo ko balau, nakuha mi tu balau. Tuno mo. Akhirnya dituno, mentama loko tu balau, nakan dia. Bangka to kasih tu kalau nang barang na, kaya nakan dia. Giliran na seba. Mentama mi seba nakuha mi balau. Oh seba, lagi tuno mo ra ka. Nakuha mi seba. Dok padolo koti-koti padok. Tapi ya seba na koti-koti to na di Apollo na. Ya mo to na mararang tu Apollo na de seba, kideng kumindi tiro. Nakuha mi tu seba, nakuha mi balau lituno mo to. Nakuha mi seba, koti-koti padolo Apollo ku. Semarasta na di mo koti-koti Apollo. Yubang mo mararang, nakuha mi tuno mo balau. Akhirnya dituno mati seba. Nah, pesannya apa teman-teman? Pesannya ialah pakai itu tangakmi susi balau dan susi seba. Pakai itu tangakmi susi balau pagan ini menjadi balau dan dilukan menjadi seba. Pakai itu tangakmi ko yang lima sekolah, yang lima kuliah tongan kami. Sababura ka inde Toraya di kuah male mak kuliah di kuah male mas sekolah na male di mak koti-koti pollo. Le. Tongan. Buda pas sekolah inde Toraya di kuah male mas sekolah na male mak koti-koti pollo, lani ke pollo na tao na koti. Yan na koti mo pollo na tao buda mi tiada di na tanda yang deema. Dan juga teman-teman, landu ka jemaat di Klasis Bokayo punay tempat saya pelayanan dekat dengan Olon dan tebing romantis. Ada yang pernah ke Olon dan tebing romantis? Oh iya, semoga bukan kalian yang saya menceritakan ini. Setiap hari malam Jumat, setiap malam Minggu selalu ada laki-laki. Semoga mereka tidak judi lagi. Ya teman-teman, saya mengakhiri stand up saya karena ini hanya pancingan supaya kalian merapat dengan tidak lucu. Terima kasih. Sip. Ya, saya punya pantun untuk Kak Narto.
Kalian bilang cakep ya kalau sudah satu lari. Jalan-jalan dengan pasangan. Boncengan naik motor baru. Terima kasih disampaikan. Tolong menghibur semua tamu. Oke, terima kasih Kak Narto. Tuhan memberkati untuk terus berkarya sebagai stand up comedy. Nah, masih semangat penonton? Mana suaranya? Oke, baik. Nah, sekarang karena tadi penampil itu seorang dewasa, sekarang kita ke adik yang kecil, adik yang imut, yaitu adik Gimel. Beri tepuk tangan untuk adik Gimel. Ya, silakan adik Gimel untuk naik ke atas panggung. Ya, silakan teman-teman untuk mengajak yang hari ini hadir sama pacarnya, ada kah? Oke, baik. Yang belum ajak pacarnya, silakan diajak biar kita ramai. Nah, selamat malam adik Gimel. Selamat malam adik Gimel. Selamat malam. Oke, adik Gimel ini sangat sering saya lihat beberapa kali tampil. Kalau boleh tahu umurnya adik Gimel sekarang berapa tahun kan? 11. Ya, 11 tahun sudah berani untuk mau memuji Tuhan hari ini. Wah, hari ini ulang tahun. Wah, sama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik Gimel. Selamat ulang tahun adik Gimel. Yeah. Oke, nah adik Gimel hari ini bersyukur ulang tahun dan dia akan menghibur kita pada malam hari ini untuk membawakan lagu Marenden Marampa. Tanpa berlama-lama, kami persilakan adik Gimel untuk menyanyikan Marenden Marampa. Beri tepuk tangan. Ya, silakan naik dengan gitarisnya. Ya, bersabar ya penonton. Ya, selamat malam Nunung. Selamat malam. Ya. Kok lain yang ditanya, lain yang ribut. Oke. Kalau boleh tahu ini Nunung dari mana? Baby kita mana? Langsung tahu. Baby kita kelas istirahat kok. Mana mendukungnya baby kita? Yes, silakan naik di atas panggung. Jawaban hidupku.
dan menjadi